Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa adama naf'a bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Masih membicarakan zakat, kita akan masuk ke nisab, ya, batas minimal, ya, batas minimal berapa harta yang harus dizakatkan kalau kita sudah memilikinya. Kalau batas maksimal nggak ada batasannya, tapi batas minimalnya itu berapa mulai ada zakatnya. Kemarin sudah dijelaskan aneka ragam materi atau harta yang wajib dizakatkan, ya, diantaranya binatang ternak, tumbuhan, ya, pepohonan, biji-biji yang menjadi makanan pokok, ya, terus termasuk aneka ragam tambang, ya, perhiasan, dan juga nanti ada yang disebut dengan barang dagangan. Di Indonesia khusus untuk tumbuhan, ya, itu boleh dikatakan tidak ada yang dizakatkan dengan pepohonannya atau buahnya itu sendiri. Karena di dalam ajaran Islam, pepohonan yang ada buahnya yang wajib dizakatkan itu cuma kurma dan anggur aja, ya. Dan itu boleh dikatakan di Indonesia bukan menjadi makanan pokok, ya. Di Indonesia nggak menjadi makanan pokok, tapi ya karena ini adalah syariat Islam, ya wajib kita pelajari. Dua macam pohon ini zakatnya itu kalau lagi dipetik, nanti dia nggak ada kaitannya dengan nunggu tahun, ya, haul namanya, ya. Kalau binatang kan dia kaitannya dengan peternak, ya, ternaknya itu berapa lama dia beranak, kumpulnya berapa lama sampai sekian jumlahnya. Kalau pepohonan kan tergantung buahnya, ya, maka dia dizakatkan pada waktu panen. Wa atu haqqahu yauma hasadi. Ya, orang bertani, ya, padi, jagung, gandum, kedelai itu yang memungkinkan dia sebagai makanan pokok, tapi ya bukan sebagai makanan tambahan. Nah, itu zakatnya kapan? Ketika dia panen, ya, panen, hitung, nanti kita temukan jumlahnya itu 5 wasak namanya, ya, 5 wasak. Nanti kita lihat berapa liter itu atau berapa kilo kalau 5 wasak. Baru, ya, ada zakatnya. Kalau panen tidak ada jumlah sampai 5 wasak, apalagi yang dipanen bukanlah makanan pokok, nggak ada zakatnya. Kita punya 5 hektar pohon pare semua. Ya, nanamnya pare 5 hektar, banyak. Kita zakatin tuh pare, kira-kira orang demen gitu. Ya, pare dah pahit lagi, ya kan. Biar dia matang juga pahit-pahit juga begitu. Tapi emang itu kita kita bisanya itu nanam pare, ya kan, gitu. Nah, pare nggak ada zakatnya. Nah, apain supaya ada zakatnya? 5 hektar pare panen, ya kan, jual. Nah, nanti pas jual kira-kira sampai enggak tuh hasil penjualan kita setingkat emas gitu, ya, 83,6 gram gitu, ya. Kalau sampai hasil dagang tersebut, nah, ada zakat tijarahnya jadinya, ya. Nah, kalau korma dan anggur di sono, ya, di Arab gitu dulunya memang itu menjadi makanan pokok bagi mereka. Sehingga orang panen anggur, panen korma dikasih orang, ya emang orang makan jadinya, ya. Nah, kita di sini nanam pare, ya, terus kita zakatin parenya begitu. Ya, orang buang pare kan. Buang, ya, dijual dulu, duitnya baru kita zakatin gitu, ya. Ya, pokoknya selain anggur sama korma nggak ada zakatnya, tapi ada di zakat perdagangan, ya, dagang buah-buahan yang ditanam, ya, itu biji-bijian yang bisa menjadi makanan pokok. Nah, itu ada zakatnya, ya, begitu. Baik, kita masuk sekarang ke nisab binatang dulu.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa awwalu nisabil ibili khamsun. Dan awal nisab, ya, awal batas minimal jumlah harta yang dimiliki, minimal itu berapa banyaknya gitu ya, sejumlah berapa. Nah itu kalau onta khamsun, jumlahnya 5 ekor unta. Jadi orang kalau udah punya 5 ekor unta masuk dalam kategori orang kaya tuh jadinya. Ya, di Arab tuh punya 5 ekor unta itu masuk dalam kategori orang kaya dan udah wajib berzakat. Kalau 5 itu belum zakat ontanya, tapi masih zakat kambing nanti gitu ya. Jadi punya 5 onta, ngeluarinnya zakatnya dalam bentuk kambing nantinya ya. Wa awwalun nisabi minal baqari, dan awal nisab ya. Awal jumlah minimal ya daripada sapi salasuna, yaitu 30 ekor sapi. Kalau onta hampir-hampir di Indonesia ya jarang yang bisa dah ternak di sini. Paling-paling kita lihat di kebun binatang doang adanya ya. Ada sih tapi ya orang-orang tertentu aja dah ya. Saya pernah ke pesantren Tumburu ya kalau nggak salah tuh, Jawa Timur sana tuh. Itu memang pesantrennya itu punya ya onta, kuda, emang lahannya luas di sana ya, jadi enak. Tapi memang agak lamban di sini ya berkembangnya begitu ya, lamban. Punya beberapa ekor itu pernah beranak katanya sekali, ada juga yang mati katanya begitu ya. Jadi memang bukan iklimnya kali kalau apa namanya unta dipelihara di Indonesia gitu. Kemudian kalau sapi termasuk kerbau ya 30. Ini saya belum pernah lihat nih orang Jakarta gitu punya sapi sampai 30 gitu. Kalau ukuran belasan sih kayaknya masih bisa dikandangin ya. Tapi kalau udah 30 kayaknya udah terlalu berat. Beratnya bukan apa-apanya. Yang pertama kalau nanti ya kita pelajari, untuk sapi yang dizakatkan 30 ekor itu nggak boleh dikandangin. Ya, harus di apa ya? Diangon. Tahu ya diangon ya? Dilepas gitu, nyari makan sendiri. Tapi memang di tempat yang ada makanannya gitu, bukan dilepas di kampung kita gini, men, buat 30 ekor kita lepas begitu aja, potong ya. Nah, dilepas di lahan yang cukup, di mana di situ ya paling gagah kalau sapi makanannya rumput gitu ya, di situ memang ada lahan rumputnya. Nah, kalau kita di sini di Indonesia kira-kira tuh di NTB sebanyak tuh ya, Bali ya, Kalimantan juga banyak. Kalau kawasan Jawa agak sempit lah begitu ya. Ada tapi mungkin nggak banyak. Lebih-lebih Jakarta ya, udah lebih susah lagi. Bukan aja lahannya kagak ada, melihara sapi 30 ekor ya, itu yang namanya bau kotorannya itu ya. Wah, ambreng dah orang bilang. Ya, tetangga pada kaki nafsu makan ya. Nah. Saya dulu punya temen ya, orang pebisnis juga, habis dapat duit banyak gitu ya. Nah, itu pengen banget tuh miara sapi ya. Akhirnya bikin tuh daerah Srengseng situ. Nah, orang daerah situ bukan tempat kandang sapi, dibikin kandang sapi di situ ya kan. Dibeli sapi bagus-bagus ya, sapi mahal-mahal yang ya yang dibeli aja udah langsung bisa diprosusuinya begitu cepet gitu ya. Tapi di kampung ya kayak kita di sini dan nih ya kan, yang begini sempitnya begitu, tahu-tahu dia bikin kandang sapi tingkat gini kayak musola gitu ya kan, cakep banget itu ya kan. Ya akhirnya orang ngomelin dia ya modalnya gede kagak balik dah, akhirnya jual lagi, dititip sama orang ya. Biasa dah kalau kita nitip binatang sama orang ceritanya kagak ada yang cakep dah pokoknya. ya katanya mati ya kan, mati ceritanya mati ya kan. Nah akhirnya kalau kita tanya di kuburannya mana ya, bukan gue yang nguburin katanya. Macam-macam dah ya. Nah cerita mati, cerita sakit tuh kalau nitip binatang sama orang biasanya begitu ya, padahal sih sebenarnya enggak ya kan, jadi mau jual aja gitu.
wa awwalun nisabim minal ghanam, dan awal nisab, ya, awal jumlah minimal minal ghanami, daripada kambing. Kambing itu macam-macam semuanya dah pokoknya, ya, aneka jenis kambing. Kalau kita punya termasuk kambing Ottawa tuh sama, biar dia gede, biar dia apa, tidak berkurang gara-gara gedenya, tapi dia tetap jumlahnya segitu karena dia jenisnya memang kambing namanya gitu, ya. Punyanya kambing kacang, kecil-kecil kambingnya begitu, ya kan, tetap, ya, berapa? Arbauna, 40, ya. Kan kambing kacang sama kambing Ottawa lain gedenya, ya. Tapi dalam hal dia kewajibannya berzakat, tunggu, ya, kambing kacang sampai 40, kambing Ottawa juga sampai 40. Kalau udah punya 40 ekor, ya, baru ada zakatnya. Fala zakata qabla dalika, maka tidak ada zakat sebelum nisab di atas. Punya onta baru 4, belum ada zakatnya, ya. Punya sapi, ya, kebo sama tuh, pas temu tahun dah haul, itu belum sampai 30, ya. Sampai 39 pun itu belum dihitung, ya. Kan nanti ada haul nih, ada temu tahun bahasa gitu, ya. Kita mulai ternak kebo sapi, anggaplah entengnya ini yang gampang, tanggal 1 Januari, Desember akhir berarti 1 tahun, ya, itu namanya haul. Tanggal 1 Januari itu lihat kambingnya udah 40 belum, sapinya udah 30 belum, ya, ontanya udah 5 belum. Kalau kambing udah 40 atau sapi udah 30 atau onta udah 5 ekor dalam 1 tahun itu, nah, wajib ada zakatnya. Nanti di belakang ada aturannya, ya. Yang penting udah ketemu tahun tuh. Terus kalau udah ketemu tahun, secara real nih, secara real kalau dihitung itu baru 39, ya, baru 39. Padahal yang lagi hamil tuh betinanya ada 15 ekor lagi. Di Desember 31, ya, itu jumlah real yang nyata ada 39. Tapi yang hamil ada 15 ekor. Tetap, ya, tetap yang hamil nggak dihitung tuh, yang di dalam perut gitu maksudnya, karena belum dilihat. Kalau dihitung mah tetap aja hitung palanya tuh, ya. Kalau kita kan ngitung ekornya, kalau orang Arab tuh ngitung palanya, ya. Hitung palanya berapa? 39, padahal yang hamil 15, yang di dalam perut nggak dihitung, ya. Nah, berarti kalau 31 Desember, ya, ada 39 ekor kambing, berarti lolos tahun itu tidak ada zakatnya. Nah, berarti Januari berikutnya nih, tunggu lagi sampai Desember. Nah, tuh yang 15 ekor kan dapat beranak tuh, ya. 39 tambah 15 ekor. Nah, tahun kesononya baru dah tuh ada zakatnya, ya, karena udah melampaui 40 ekor kambing gitu. Ya, sapi udah 30 lebih, kambing udah 40 lebih. Apa dasarnya? Li hadisin, berdasarkan hadis, laisa fima duna khamsim minal ibili zakatun. Ya. Kalau mau dibaca terjemahannya, laisa zakatun gitu cara menerjemahnya tuh. Laisa zakatun fima duna khamsim minal ibil. Tidak ada zakat, ya, pada onta, ya, pada onta yang kurang dari 5 ekor, ya. Tidak ada zakat pada onta yang kurang dari 5 ekor. Artinya 4 ekor kita punya nih, misalnya 4 ekor, 3 betinanya tuh lagi bunting semua tuh, 1 pejantannya, ya. Tapi emang 4 jadinya kan jumlahnya, jantannya 1, betinanya 3, bunting semua tuh, ya. Kan kalau keluar, ya, keluar 3 lagi, 7 jadinya. Tapi pas kalau tadi kita mulai dari Januari sampai Desember
1 tahun itu kenyataannya beranaknya itu nanti di bulan-bulan berikutnya, di Februari, di Maret gitu misalnya, maka yang bunting itu ya tetap dihitung 1 jadinya gitu ya. Nah, ya repot banget kalau yang lagi di dalam perut dihitung juga gitu ya kan. Nah, repot kalau begitu. Kalau pas beranak hidup ya, pas beranak mati udah ada zakat, pas diberanakin mati lagi ya kan. Kalau tadi tuh 1 ekor jantan 3 betina hamil semua, kita hitung hidup ya kan, tahun berikutnya jadi 7 tuh ya. Tapi kalau kita punya 4 ekor, 3 betina 1 jantan, 1 yang hamil, lalu dihitung 5 jadinya ya. Jantan 1, 3 hamil. Hamilnya 1 nih, hamil 1 misalnya, maaf. Berarti kan kalau di beranak kan dapat 5 kan sebenarnya ya. Beranak 1 kan dapat 5 jadinya. Lalu pada hamil udah dihitung tuh, di saat hamil udah dihitung, oh nih Desember lagi hamil nih, Januari beranak lah begitu misalnya, udah dihitung tuh duluan ya. Pas bener sih Januari beranak tapi mati. Nah ternyata dia udah ngezakatin duluan tuh, karena menghitung yang dalam kandungan dihitung 1. Nah kan jadi akhirnya ya mengalami kerugian kalau begitu, karena akhirnya anaknya mati. Maka anak yang ada dalam kandungan itu masih belum bisa diprediksi hidup dan matinya, maka jumlahnya tidak bisa dihitung jadinya ya. Maka nggak boleh menghitung ya yang masih dalam kandungan. Nggak bolehnya bagaimana? Kita misalnya nih petugas zakat gitu ya. Kalau ada nih ya, kita petugas zakat, ada orang ya punya onta 5 kayak tadi tuh ya, hamil dah 3 tadi tuh, jantan 1, betinanya 3 hamil semua. Petugas zakat datang, mana ya onta ente tuh di kandang ya, berapa? Ada 4. Apaan aja? Jantan 1, betina 3 ya. Oh lagi hamil nih, keluarin zakatnya. Petugas zakat kan ya bisa saja tuh hitung aja, ini kalau beranak nih semua jadi 7 nih, maka ente harus zakatin tuh berarti yang 5 ya. Nah tuh kondisi kayak begitu petugas zakat nggak boleh ya ngambil harta si pemilik onta ya seharga 1 ekor kambing dengan menghitung 4 ontanya itu, kalau beranak bulan berikutnya itu jumlahnya jadi 7 gitu ya. Beranak sih misalnya 3-3-nya mati tahu-tahu ya, akhirnya petugas zakatnya itu yang salah kalau begitu ya. Berikutnya berdasarkan hadis lagi, 5 rawat Turmudi wa ghairuhu an Muaz, berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Turmuzi dan selain Imam Turmuzi, an Muaz dari Muaz bin Jabal, qala Rasulullah bersabda, Muaz berkata, ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Yaman. Rasulullah mengirim aku ya ke Yaman. Fa amarani, maka beliau memerintahkan saya, an akhuda, agar saya mengambil zakat, min kulli arba'ina baqaratan musinnah. Setiap orang yang punya 40 ekor sapi ya diambil sapi musinnah ya. Musinnah itu udah di atas 1 tahun. Biasanya seperti itu ya, sapi di atas 1 tahun berarti udah bisa 2 tahun dan seterusnya ya. Wa min kulli salasin tabi'an, dan pada setiap sapi yang jumlahnya 30 diambil 1 zakat yang ya tabi'an. Tabi'an di sini sapi yang berumur kira-kira 1 tahun. Tabi'an itu katanya udah 1 tahun tapi masih ngikutin meknya gitu ya, masih ngikutin ibunya gitu, kemana ibunya jalan tuh sapi masih ngikutin. Nah maka disebut dengan tabi'an. Kalau musinnah berarti dia dianggap sudah berumur,
udah bisa misah diri dari ibunya, dari emaknya. Itu hadis 2. Lalu walimana qala Syafi'i, dan berdasarkan apa yang dinukil ya oleh Imam Syafi'i atau yang diterangkan oleh Imam Syafi'i, anna ahla ilmi, bahwa para alim ulama la yakhtalifuna, tidak ada yang berselisih paham fi nisabil ghanami, dalam hal menetapkan nisab atau jumlah minimal al-ghanami daripada kambing. Artinya nih ulama fikih dari semua mazhab yang ada itu sepakat atau tidak berselisih paham ya dalam hal jumlah kambing yang mau dizakatkan harus mencapai 40 ekor. Ya. 39 belum sampai. Sekalipun yang hamil ya lagi bunting tuh ada 15-nya begitu ya, tetap nggak dihitung ya. Wala budda, nah ini nanti masuk dalam kategori syarat-syaratnya nih ya. Wala budda fi wujubi zakati minal hauli wa huwa sanatun kamilatun ya, dan harus ya, wala budda tidak boleh tidak, artinya harus, fi wujubi zakati di dalam ketetapan wajibnya zakat, minal hauli ya, ada upaya beternaknya itu sudah mencapai 1 tahun, wa huwa sanatun kamilah, yaitu 1 tahun penuh, 1 tahun sempurna. Ya tadi kita gampangin aja dah, dia beli kambing mulai dari Januari nih ya, Januari. Nah nanti setahun kemudian kan bulan Desember tuh ya, berapa aja dia beli kambing, pokoknya pas nanti Desember 1 tahun udah 40 belum tuh ya. Kalau pas dia ya diternak ya pas sampai Desember 39 ya, yang hamil tadi tuh ada 15 belum sampai. Sekarang bagaimana kalau seandainya temu tahun, akhir tahun tuh Desember, temu tahunnya kan Januari berikutnya tuh ya. Nah bagaimana nih supaya menghindari zakat? Ya, kan bisa tuh ya. Yang pertama jual, yang kedua potong, ya kan? Yang tadinya 1 ekor kambing dikasih orang, sekarang potong atau jual, kan manfaatnya buat diri sendiri gitu. Kalau niat memotongnya dan atau menjualnya adalah menghindari zakat, kena dosa dia. Ya, nih daripada gue kasih orang 1 ekor ya, mendingan gue jual 1 ya. Nah, bisa dah ntar buat beli empanan ke ya kan, buat gaji bujang kali begitu yang kerja ya, kalau enggak buat makan gitu aja ya. Nah ini kalau cara menjualnya, memotongnya memang sengaja ya untuk menghindari zakat, pas Desember udah 40 tuh dia punya, Januari besok ngeluarin zakatnya, potong di bulan Desember ya, makan. Jadi pas masuk Desember akhir jumlahnya 39 ya, lalu masuk Januari belum ada lagi tuh kambing yang beranak, udah nggak kena zakat kalau gitu. Cuman tadi tuh cara menghilangkan kewajiban zakatnya dengan cara dijual atau dipotong. Nah ini yang katanya terkena dosa di situ tuh. Tapi kalau dia ada 40 di Desember tuh, udah punya 40 ya. Nah kalau dia nggak jual 1 aja ya, ini dia nggak bisa membayar pembantunya ya, nggak bisa membayar pembantu yang menggaji dia atau yang membantu dia atau yang ngawasin kambingnya tuh di lapangan begitu ya. Atau dia sendiri dan keluarganya kalau nggak jual 1 ekor kambing paling sedikit, nggak punya duit untuk makan ya. Boleh kan begitu ya? Punya kambing 40 tapi duit nggak punya, gitu kan? Bisa terjadi sama orang ya kan? Nah, maka akhirnya untuk nyelamatin itu semua ya jual dah
2 ekor gitu misalnya. Yang tadinya 40 pas Desember tinggal 38. Tetap dia tidak punya kewajiban untuk mengeluarkan zakat karena memang jumlahnya realnya jadi 38. Dan menjualnya nggak dosa karena memang itu berdasarkan kebutuhan dia. Ya, sebab kalau nggak dia jual kambingnya itu, ya maka dia tidak akan, ya nggak bisa makan, anaknya, bininya, gaji bujangnya, pembantunya, ya. Nah, maka harus jual. Maka jual. Maka bulan Januari dia nggak punya kewajiban zakat. Nah, mungkin pada haul berikutnya, mungkin itu udah bisa lagi banyak tuh, ya. Jual 5 juga kalau memang masih ada lebih dari 40 sisanya, ya kan, masih terkena kewajiban zakat. Pas tahun berikutnya yang hamil banyak, ya, yang udah beranak juga banyak, gitu kan. Nah, dijual banyak pun tetap jumlahnya mencapai 40 lebih. Maka hitungnya tetap 40, lebihnya nanti diatur berikutnya tuh sampai berapa-berapanya gitu ya. Wala budda fala tajibu, maka tidak wajib qabla tamamihi, sebelum sempurnanya haul. Walau bilahzatin, sekalipun ya sebentar saja. Ba'da dalika, setelah itu, an nisabi, yaitu setelah tercapainya nisab. 31 Desember tadi tuh kan diceritain kambingnya hamil 15, ya. Tapi sampai detik-detik terakhir tanggal 31 Desember kambingnya atuh pun belum ada yang beranak. Ya. Jadi jumlahnya masih tetap 39. Andai satu aja tuh dari 15 kambing yang hamil beranak, ya, di detik-detik terakhir tanggal 31 Desember, sehingga akhirnya keluar dah tuh utuh, ya. Anggap kalau pakai peraturan Islam nih, ya, dia beranak asar, tuh kira-kira begitu, ya. Kan maghrib itu udah ganti hari itu namanya. Nih kambing 39, 15 hamil, 1, ya, pas asar beranak. Tuh kan udah mendekati maghrib namanya, ya. Pas asar beranak, maka sekarang jumlahnya menjadi 40, ya, karena 1 ekor tuh beranak itu. Maka besok Januari udah kena zakat dia itu, ya, detik-detik terakhir. Tapi ya, dari 15 ekor yang ada asar kagak ada, ya, yang teriak-teriak tuh kambing mau beranak. Kan maghrib sampai maghrib lewat kagak ada yang, ya, teriak-teriak embe-embe gitu mau beranak. Ya, lolos dia, ya. Nah, akhirnya apa artinya? Bulan atau tahun berjalan dia tidak terkena kewajiban zakat, gitu ya. Karena haulnya udah habis tuh. Nah, pas tanggal 1 Januari beranak. Ini yang beranak sekarang ini itu adalah untuk haul yang akan datang, ya. Anggap tahun 2003 Januari, ya, Desember 2003 itu masih 39. Hamil 15 sih itu tadi kan. Pas 1 Januari 2024 beranak dah paling kagak 1. Kan jumlahnya 40. Pada dasarnya ini haul di Januari itu udah sampai haulnya itu adalah haul untuk tahun 2024. 2023 sampai Desembernya udah habis, ya, maka tidak ada zakatnya. Nah, nanti zakatnya kapan itu? Nanti, ya, mulai dari Januari kan dia udah punya 40 tuh. Sampai kapan? Tunggu lagi tahun yang berikutnya, akhir Desember lagi, karena persyaratannya harus haul dulu gitu. Harus ada 1 haul perawatan tadi itu. Kalau yang sekarang 40 kan jumlahnya untuk perawatan tahun 2023. Sampai 2023 habis, ya, Desember 31 belum ada 40. Januari mungkin tanggal 1 tanggal 2 udah 40, berarti Januari ini memulai kembali tahun berikutnya gitu, ya. Nah, jadi kalau gitu nanti tahun 2024 Desember tuh yang 15 kan udah beranak tuh, ya. Ada 39 tambah sekarang 15. Nah, berarti di 2024 Desember
udah lebih tuh dari 40, maka Januari besok tuh dia sudah punya kewajiban untuk berzakat gitu. Wala budda aidan minas saumi, dan harus juga ya minas saumi untuk digembala ya. Bacanya bi fathis sin, dibaca dengan fathah sin, al muhmalah yang tanpa titik, wa huwa ra'yu, yaitu ya digembala ya. Tapi di mana fi kalain mubahin, pada ya tempat gembala yang diperbolehkan ya, pada tempat tumbuh-tumbuh makanan yang memang dibolehkan tuh. Artinya nih ada lahan yang luas, mungkin bukan milik dia gitu, mungkin aja bukan milik dia, tapi kan rumput kan kepake kan buat manusia ya. Maka misalnya dia naruh kambingnya di hutan gitu misalnya, atau di padang Sahara yang bukan punya dia, tapi orang juga tidak ada yang mengakuinya, boleh di situ. Atau di padang rumput ya yang punya orang, namun orang yang punya itu mengizinkannya ya. Mungkin daripada kebunnya nanti tumbuh alang-alang ya, pohon duri segala macam, udah piarain kambingnya aja di situ. Maka kan nanti diinjak-injak kambing tuh, sehingga pohon-pohon duri, pohon apa tuh jadi nggak ada yang tumbuh tinggi begitu ya kan. Rumputnya juga mungkin dimakan kambing begitu. Nah, orang itu mengizinkan, boleh tuh ya. Harus izin dulu sama yang punya kebun, yang punya tanah ya gitu. Fala zakata fil ma'lufati, maka tidak ada kewajiban zakat pada kambing-kambing atau hewan-hewan ternak yang dikasih makan, yang diberi makan, yang dikandangin. Bukan dia nyari sendiri gitu makanannya itu kambing atau kerbau, sapi. Kulal haulis, panjang haul, au aktsarahu, atau sebagian besarnya ya. Sebagian besarnya hitung aja dah, kalau tahun jumlah bulannya, kalau pakai bulan jumlah bulannya 12 dibagi 2 kan 66 tuh, 6 bulan 6 bulan. Sebagian besarnya berarti mulai dari 7 bulan. Nah, itu berarti dia sudah tidak punya kewajiban untuk berzakat. Maksudnya 7 bulan bagaimana? Ya, 7 bulan itu dia ngasih makan. Ya, kambing dikandangin. Ya, sisanya ya yang 5 bulan lalu dia bisa tuh ngelepas. Ini namanya sebagian besar dikasih makan, sisanya yang 5 bulan diangon gitu. Ini karena 7 bulan lebih banyak daripada 5 bulan, maka menang yang 7 bulan. Artinya untuk tahun itu dia tidak punya kewajiban untuk berzakat, ya. Kalau kambing dikandangin kan otomatis nyari empannya kan orang kan yang nyari, ya. Berarti kan harus ada apa? Upah, ya. Jangan-jangan ngupain tukang cari rumput, ya, lebih besar daripada harga 1 ekor kambing untuk dizakatkan, itu begitu, ya. Apalagi sih kalau tukang ya cari rumputnya lebih daripada 1 begitu, ya kan. 2-3 orang yang nyariin, ngupain dia lebih banyak daripada zakat 1 ekor kambing misalnya begitu, ya. Nah, maka kalau begitu tidak wajib dizakatkan. Kenapa? Karena dia sudah ngeluarin biaya untuk makannya. Tapi kalau kambing diangon, ya, banyak tuh sampai akhirnya beranak dah 40, ya. Tapi karena kambing dilepas, ya, kemudian tidak ada makan biaya gitu, ya. Kambingnya makan di lapangan sendiri, tinggal ya udah aja masukin kandang sih ya, tapi pagi-pagi jalan ke kandang ke tempat ngangonnya gitu misalnya. Kan berarti si tukang kambing, si pemilik kambing kagak perlu tenaga untuk nyari makanan gitu, ya. Kambingnya makan sendiri. Nah, di situ tuh maka dia wajib kena zakat gitu. Kalau diempanin al-ma'lufah, ya, yang pada sebagian besar jumlah bulannya dalam 1 tahun itu lebih banyak diempanin daripada dilepas, ya, itu termasuk yang tidak terkena zakat.
Naam. Ya, nah nih sekarang pengecualiannya nih. In ulifat qadran ta'ishu bidunihi bila dararin bayinin wajabat, ya. Apabila kambing-kambing atau ternak-ternak tersebut dikasih makan, ya, seukuran, ya, binatang tersebut cuman buat hidup doang gitu, ya, makannya ditaker dah bahasanya begitu, ya. Nih kambing makannya nih kira-kira kalau diukur sehari rumputnya berapa nih? 3 kilo. 3 kilo itu buat kambing cuman sekedar buat makan doang lah, kagak ada lebihnya. Kalau buat gemuk jadi kagak akhirnya gitu. Mestinya kalau kambing mau cepet gede, misalnya makannya 5 kilo. Ya 5 kilo rumput gitu misalnya. Tapi ini cuman dikasih 2 kilo ditakar tuh, ya kan. Oh, ini 2 kilo, ini 3 kilo, ya kan. Nah, berarti tuh kambing makan apa adanya kalau begitu, ya. Cuman sekedar buat hidup doang tuh. Sehingga akhirnya tuh kambing ya sekedar buat hidup doang. Tidak bisa ya berkembang dengan bagus begitu akhirnya. Nah, kalau begitu wajabat, ya. Maka akhirnya dia menjadi wajib karena ngempaninnya kagak cukup kalau begitu, ya. Mestinya ya kambing itu diempanin dengan empanan yang cukup, makannya kenyang. Tapi kalau secara diempanin kan kalau begitu harus nyari rumput yang banyak dong kalau gitu, ya kan? Supaya kambingnya cepat gede, cepat sehat gitu misalnya dan lain sebagainya. Ini kasih makannya cuma pasan doang bahasa kita gitu. Tuh kambing jadi lama jadinya berkembangnya. Nah kayak gitu tuh katanya wajabat. Karena apa? Ya bisa jadi ngempaninnya menjual atau menzakatkannya bisa jadi lebih banyak menzakatkannya gitu, ya. Wa illa, ya kalau tidak artinya ngempaninnya memang banyak gitu, ya. Fala, maka tidak ada kewajiban untuk berzakat. Kenapa? Ngempaninnya banyak, butuh biaya banyak. Nah, maka kalau begitu dia sudah ngeluarin buat ngempanin kambing tuh buat nyari empanannya, buat ngupain orangnya, ya. Apalagi kalau rumputnya harus beli lagi, ya. Ada lahan banyak, punya orang, ya. Ini orang tahu nih, wah ini rumput gua kalau seandainya ya dipakai sama itu orang, enak tuh orang kambingnya makan gratis. Kalau gitu ya gua cari cariin diduitin aja dah, ya. Nah pas dia masuk ke wilayah yang banyak rumputnya, yang punya orang, lu mau ngapain sini? Mau nyari rumput, lu tahu nih tanah gua? Iya, ya kan, bayar, ya. Dulu tempat naruh rumput dulunya tuh sundung. Sampai kelupa. Iya, sundung, ya kan. Nah tuh satu sundung 100.000. Nah 100.000 satu kali sundung kan 2 tuh, ya. Tetap dihitung satu dah gitu, sekali nyundung tuh, ya kan, 100.000. Wah mahal kalau gitu, ya kan. Kambingnya 30 ekor misalnya, ya. Berapa sundung kalau begitu? Setiap sundungnya 100.000, wah banyak kalau gitu. Nah ini namanya diempanin kambingnya memang supaya besar, supaya sehat gitu, enggak sekedar buat hidup doang gitu. Berarti dia kudu bayar, ya, bayar orang, bayar tadi tuh rumputnya, mahal jadinya. Maka biaya pemeliharaan besar, ya, dibanding dengan biaya mengeluarkan zakat, maka dia terhindar dari zakat. Terus fa'in ulifat qadran yasiran ghaira mutamawilin lam yu'athir fis saumi. Lalu jika diberi makan, ya, di dalam kandang seukuran masa yang sebentar, yang tidak bernilai harta, ya, tidak menghabiskan anggaran banyak, maka hal itu tidak mempengaruhi dalam hal, ya, digembalakan. Nah, jadi ya ada aturan-aturan yang enggak segitu gampangnya gitu. Setiap orang punya kambing zakatin gitu, enggak, ya. Biayanya itu diperhatikan juga oleh agama Islam. Jangan sampai orang miara kambing biayanya mahal, terkena kewajiban juga untuk ngeluarin zakat gitu. Wala budda min alla takuna aisaimatu, dan harus, ya, bahwa keadaan binatang yang diangon tadi, ya, tidak dipekerjakan. Ai fi hartil ardi
di dalam membajak sawah wa nadhil ma'i dan untuk ngangkut air. Ya. Fala zakata fiha, maka tidak ada zakat pada binatang yang dijadikan tempat kerja, ya, binatang yang buat kerja. Ilhaqan laha, ya, di mana disamakan, ya, di mana disamakan dengan binatang pekerja tadi, bithiabil badani, dengan pakaian yang ada di badan, pakaian yang dipakai, wa amtiatid dari, dan perabot-perabot yang ada di rumah. Jadi seolah-olah binatang tersebut, ya, perabotan kita jadinya gitu. Perabotan kan tidak dizakatin. Emang kita pernah zakatin panci gitu? Enggak ada, ya. Jadi kita nih punya nih sapi. Tadi kan sapi 30 tuh, ya. 30-30-nya kita pakai buat bajak sawah, ya. 30-30-nya kita pakai buat ngangkut air. 30-30-nya kita pakai buat kepekerjaan kita dah yang hasilnya bukan dari sapi itu, tapi dari hasil kerja sapi gitu misalnya, ya. Di kampung nih misalnya, ya. Kampung tersebut kagak ada jalan yang bagus. Motor kagak bisa jalan, mobil kagak muat, ya kan? Yang bisa apaan? Kebo, ya kan? Akhirnya orang ke pasar jauh. Nah, kita punya kebo 30 ekor tuh, ya. Kita sewain kebo, ya kan? Tuh, orang bawa dagangannya dari rumah dia ke pasar, pulang dari pasar ke rumah dia di sore hari pakai kebo kita, ya kan? Sehari, ya, harus ngasih makan, sama bayar juga. Kan lumayan tuh kalau begitu, ya. Jadi yang ngasih makan dia tuh yang nyewa. Taruh dah, kasih makan cukup, sewa 100.000, ya kan? Punya kebo 30, ya sehari udah 3 juta kalau gitu, ya. Kebo udah enak, ya, udah nggak ngasih makan lagi kan begitu. Nah, tapi itu namanya kebo itu dipakai buat kerja namanya, ya. Nah, buat nyari duit gitu kan. Maka yang demikian itu walaupun sudah sampai 30, ya, itu tidak ada, ya, buat zakatnya kalau gitu. Sementara kalau kambing sih jarang kali, ya, yang orang jadiin buat bahan angkutan gitu, ya kan, nggak ada gitu. Maka yang ada mungkin sapi, unta, ya kan, ya, punya unta 5 ekor, 5-5-nya itu kita sewain buat ngangkut di padang pasir kali begitu, ya kan. Nah, maka yang demikian tadi, ya, tidak menjadikan kambing atau unta kita sebagai bahan zakat karena dipakai buat, ya, bekerja begitu, ya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Iya, benar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin habzal mursalin wa sur'atal hamal malaikatul muqarrabin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna. Allahumma ja'alna wa auladana banatina wa dzurriyyatina min ahli wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dair. Waj'alna wa iyyahum min ahli sunnati wal Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahli bid'ati wal 'isyan. Wa faqihna wa fid din wa 'allimna wa yamtahu tanzil wa qulubana qulubal arifin. Wahdina wa iyyahum siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma sun wujuhana bil yasar wa la tuhimna bil iqtar wa nastarzuqka li rizqika wa nasta'fiku syarara khalqika wa nubtala bi dhammi man mana'ana wa anta min wara'i dzalika ahlul 'ata'i wal mani. Allahumma kama sunta wujuhana li sujudi illa laka fasunhanil hajati illa ilaika bijudika wa karamika wa fadlika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Ikfina bihalalikan haramika wa adina bidika man siwak. Ikfina bihalalikan haramika wa adina bidika man siwak. Ikfina bihalalikan haramika wa aghnina bidika man siwak. Fa sayyafikahumullah wa wasami'ul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf.